Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Asupan Sebelum Tidur. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah tragis di Gunung Salak, tepatnya di Kawah Ratu. Kisah ini sempat menjadi sorotan karena Kawah Ratu yang dikenal begitu indah ternyata menyimpan banyak misteri. Bahkan membuat 6 orang siswa pelajar SMP tewas di sana saat kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Sebuah rombongan ekstrakurikuler pramuka dari sebuah SMP mengadakan perkemahan Sabtu Minggu di Pondok Cangkuang yang diikuti oleh sekitar 55 orang peserta. Kegiatan ini digelar oleh ekstrakurikuler pramuka yang semuanya masih duduk di kelas 1 dan 2. Dan ada juga mentor yang berjumlah 10 orang. Mereka berangkat dengan menaiki 2 buah truk tentara untuk kegiatan selama 3 hari 2 malam. Sesampai di lokasi, mereka membagi kelompok dan mendirikan tenda masing-masing. Lalu memulai berbagai kegiatan, mulai dari game ala anak-anak pramuka, memasak, hingga tanpa disadari waktu tidur pun tiba. Mereka mengakhiri malam dengan mempersiapkan stamina untuk agenda kegiatan esok hari, yaitu perjalanan menuju Kawah Ratu yang tidak jauh dari tempat itu. Oleh karena itu, peserta diingatkan untuk menjaga stamina agar esok hari tidak ada kendala saat kegiatan. Dan mereka terlihat sangat antusias. Keesokan paginya, 2 mentor yaitu Ai dan Jack melakukan perjalanan lebih awal untuk mengecek jalur yang sekiranya akan mereka lalui dan memastikan apakah jalurnya aman. Itu dilakukan karena anak-anak tidak punya pengalaman yang cukup dan para mentor bertanggung jawab atas keselamatan di perjalanan. Mereka pun berhenti di sebuah warung yang berada di bibir kawah dan beristirahat sebentar di sana. Di situ ada satu orang pria yang memberi informasi kepada para mentor bahwa jalurnya aman. Kalau mau turun, asalkan jangan terlalu lama karena gas belerang di kawah dapat membuat pusing jika terhirup terlalu lama. Setelah memastikan kondisi, mentor tadi kembali ke tempat perkemahan untuk istirahat terlebih dahulu di warung. Mereka kemudian menyampaikan informasi kepada peserta lainnya dan memberikan batasan yang jelas kepada mereka. Sekitar 20 menit mereka berada di sana. Kemudian mentor kembali dan bertemu dengan peserta lainnya. Mereka menyatakan bahwa kawah ini aman untuk dikunjungi. Para peserta pun memulai perjalanan ke kawah dengan berkelompok. Sementara 3 orang mentor lainnya tetap menunggu di warung. Namun tidak lama kemudian terdengar suara jeritan riuh dari arah kawah. Para mentor yang ada di warung mendengar teriakan tersebut dan segera berlari menuju arah kawah untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Sesampainya di sana, mereka melihat ada banyak tubuh bergelimpangan. Beberapa peserta terlihat pingsan. Tanpa pikir panjang, para mentor pun langsung mengevakuasi peserta yang pingsan, sembari beberapa dari mereka mencari pertolongan dari luar. Mereka masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka segera mengevakuasi korban satu persatu. Singkat cerita, sekitar pukul 1 tim penyelamat pun tiba di lokasi. Mereka mengevakuasi peserta yang masih lemas. Sementara beberapa lainnya tidak sadarkan diri. Beberapa korban yang sudah dievakuasi ke lokasi aman masih berusaha untuk menolong teman-temannya lainnya, yaitu Anti dan Juni. Hal ini membuat cekcok di antara peserta dan mentor. Namun akhirnya mereka semua bisa dievakuasi sekitar pukul 6 sore dan segera dilarikan ke rumah sakit. Lalu 6 orang siswa dinyatakan tewas karena menghirup gas beracun. Hal ini cukup mengejutkan karena para mentor sebelumnya telah memastikan jalurnya aman. Para korban yang menjadi korban
dibawa ke rumah sakit PMI untuk proses otopsi lebih lanjut. Saat pukul 5 dini hari, seorang korban yang sebelumnya tak sadarkan diri mulai siuman. Beberapa mentor dari petugas mendatangi korban untuk mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Imah, salah seorang korban, menceritakan bahwa Anti yang kala itu berada di tempat paling dekat dengan air belerang, melihat air mengalir di sebuah sungai kecil. Melihat hal ini, teman-temannya mencoba untuk mendekat. Namun tiba-tiba mereka yang berusaha menolong Anti juga ikut pingsan satu persatu. Saat itu Andi yang merupakan ketua panitia acara langsung menginstruksikan para anggota untuk segera meninggalkan lokasi. Andi yang sebagai ketua merasa bertanggung jawab. Akhirnya ikut pingsan beberapa langkah setelah berlari. Beberapa orang di sekitarnya yang juga mencoba menyelamatkan diri tiba-tiba mulai berlarian dan menjerit sebelum akhirnya mereka pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini memakan korban jiwa yaitu Dian Saputra, Rifki Alfian, Andi ketua panitia, dan Rizkia Fitriana. Tragedi ini menjadi headline di berbagai media, termasuk koran nasional pada saat itu. Walaupun info yang didapat kala itu tidak lengkap, banyak menceritakan bahwa mereka memang telah diberi peringatan. Namun, apa yang terjadi di sana sudah digariskan. Yang terpenting dari kejadian ini adalah kita harus selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Yaitu tadi kejadian tragis yang dialami oleh siswa SMP di kawasan Kawaratu. Jika ada yang ingin menambahkan informasi atau memberikan kata-kata untuk teman-teman yang mungkin mengalami kejadian serupa, silakan tulis di kolom komentar. Gue Irsal, semoga kalian tidak bisa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.